Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perdagangan obligasi syariah dalam perekonomian yang beranggotakan Syifa Fauzia, Itoh Nuraini, dan Siti Yunita. Oke, langsung aja. Apa sih obligasi syariah itu? Obligasi syariah adalah instrumen utang yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba atau bunga dan investasi dalam bisnis yang sesuai dengan hukum Islam. Kemudian, apa sih peran obligasi syariah dalam perekonomian? Jadi, obligasi syariah memberikan sumber pembiayaan bagi entitas pemerintah dan perusahaan yang ingin mematuhi prinsip syariah. Ini dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, ekspansi bisnis, atau memenuhi kebutuhan keuangan lainnya. Kalian semua perlu tahu bahwa itu adalah beberapa poin kunci tentang perdagangan obligasi syariah dalam perekonomian. Karena pasar ini berkembang penting untuk memahami prinsip-prinsip syariah dan mekanisme perdagangan yang terkait. Materi selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana sih perdagangan obligasi syariah dalam perekonomian. Perdagangan obligasi syariah dalam perekonomian mirip dengan perdagangan obligasi konvensional, namun dengan prinsip-prinsip syariah sebagai panduan. Di sini kita akan membahas poin-poin penting tentang perdagangan obligasi syariah dalam perekonomian. Poin yang pertama ada prinsip syariah. Artinya, obligasi syariah diterbitkan dan diperdagangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka harus mematuhi larangan riba, larangan perjudian, dan harus memiliki struktur yang sesuai dengan syariah. Yang kedua ada struktur obligasi syariah. Obligasi syariah biasanya memiliki struktur yang berbeda dari obligasi konvensional. Mereka dapat mengikuti prinsip mudorobah, musyarakah, atau wakalah. Yang ketiga ada penilaian aset. Pendapatan dari obligasi syariah seringkali berasal dari aset yang nyata. Contohnya itu seperti properti atau proyek, bukan dari pembayaran bunga. Ini untuk memastikan bahwa obligasi tersebut sesuai dengan syariah. Yang keempat ada lembaga pengawas. Artinya dalam negara-negara dengan aturan syariah ada lembaga pengawas yang memantau dan memastikan kepatuhan produk keuangan, termasuk obligasi syariah terhadap prinsip syariah. Selanjutnya ada perdagangan di pasar sekunder, yaitu obligasi syariah dapat diperdagangkan di pasar sekunder, mirip dengan obligasi konvensional. Investor dapat membeli dan menjual obligasi syariah setelah pembelian awal. Lalu ada profit and loss sharing, yaitu pemegang obligasi syariah berbagi risiko dan keuntungan dengan penerbit obligasi. Jika proyek atau aset yang mendasari menghasilkan keuntungan, pemegang obligasi akan mendapatkan sebagian dari keuntungan tersebut. Dan yang terakhir ada keuntungan dan risiko. Keuntungan bagi pemegang obligasi syariah dapat berasal dari pembagian keuntungan atau dari jual beli aset yang mendasari. Namun, seperti investasi lainnya, obligasi syariah juga memiliki risiko, termasuk risiko gagal bayar. Pentingnya perdagangan obligasi syariah dalam perekonomian. Perdagangan obligasi syariah memiliki beberapa arti penting dalam perekonomian, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama ada pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Obligasi syariah memungkinkan perusahaan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendapatkan dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan bunga atau riba dan investasi dalam bisnis yang haram. Yang kedua ada diversifikasi sumber pembiayaan. Obligasi syariah memberikan alternatif pembiayaan yang beragam bagi penerbitnya, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pinjaman konvensional. Ini dapat meningkatkan stabilitas keuangan. Yang ketiga ada pengembangan pasar modal. Perdagangan obligasi syariah dapat membantu mengembangkan pasar modal syariah yang dapat meningkatkan likuiditas dan akses ke sumber dana bagi perusahaan dan proyek-proyek investasi. Yang keempat ada
investasi etis. Investasi dalam obligasi syariah dianggap sebagai investasi yang etis karena mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah. Hal ini dapat menarik investor yang peduli terhadap aspek etis dalam investasi mereka. Yang kelima ada pemberdayaan ekonomi Islam. Obligasi syariah mendukung pengembangan sektor keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat muslim. Yang keenam ada diversifikasi portofolio investasi. Bagi investor, obligasi syariah dapat menjadi pilihan diversifikasi yang menarik dalam portofolio investasi mereka karena dapat memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif. Secara keseluruhan, perdagangan obligasi ini membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sambil mendukung perkembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada perkembangan perdagangan obligasi syariah dalam perekonomian. Beberapa perkembangan penting dalam perdagangan obligasi syariah dalam perekonomian yaitu termasuk pertumbuhan pasar, diversifikasi produk, regulasi dan standar, partisipasi institusi keuangan, pendidikan, dan kesadaran. Perkembangan pasar obligasi syariah sangat tergantung pada faktor-faktor ekonomi, hukum, dan sosial di masing-masing negara. Meskipun perkembangan ini menjanjikan, tetap ada tantangan seperti kurangnya likuiditas dalam beberapa pasar dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang ketat. Namun, pasar obligasi syariah tetap menjadi pilihan investasi yang menarik bagi individu dan institusi yang ingin mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam keuangan mereka. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.